Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama Nanda Prayuda. Jadi sekarang pembahasan kita agak spesial ya, karena kita akan mengkaji tentang reagensia. Nah, jadi reagensia itu merupakan suatu senyawa atau suatu larutan itu yang digunakan untuk menjelaskan ya, untuk mengetahui penjelasan dari suatu analisa. Contohnya NaOH 1 molar itu digunakan untuk mengendapkan tembaga menjadi CuOH 2 kali. Itu contoh reagensia, dan masih banyak reagensia yang lainnya. Nah, untuk membuat reagensia itu tentunya dengan menggunakan konsentrasi itu satuan. Nah, kembali kita ke satuan, ada 16 satuan. Nah, yang di sini nih kita akan sedikit bermain otak ya, membalik-balikan putar-putar rumus kayak gitu. Jadi agar lebih fokus, kita batasi masalah agar lebih fokus itu kepada konsep mol. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep mol. Ini part 1 lah kita letakkan, bisa jadi ya. Baik, langsung saja kita mulai. Tapi sebelumnya, yang aku paparkan ini tidak sebetulnya, bisa jadi ya, mungkin aku salah atau kurang tepat. Jika ada pendapat teman-teman yang berbeda atau teman-teman ingin mengajukan pendapat, ingin bertanya, itu bisa di kolom komentar, forum diskusi di kolom komentar. Karena bedanya aku dengan penonton aku ini, karena aku telah mempelajarinya tadi malam gitu, dan kemudian aku ingin membuat kontennya. Semoga bermanfaat, dan tolong disiapkan pena, alat-alat tulis ATK, alat tulis kantor ya, pena, buku untuk belajar, dan sambil makan ngemil itu juga boleh. Dan kalau bisa pasangkan handset agar lebih fokus. Baik, mol lambangnya yaitu N kecil, bukan N besar. Kalau N besar itu lambang normalitas. Jadi lambang mol adalah N kecil. Ada beberapa rumus ya, ada 7. Di sini kita uraikan satu-satu ya. M besar itu merupakan molaritas ya, yaitu satuannya mol per liter. N sama dengan mol, G sama dengan massa molar, itu bisa gram, bisa miligram. Kemudian Mr, massa molekul relatif, itu satuannya bisa gram per mol, miligram per milimol, itu kita sesuaikan. Kemudian Jp merupakan jumlah partikel, satuannya partikel. Kemudian L itu merupakan bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro yaitu 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. Kemudian V sama dengan volume gas ya, itu dapat bisa liter, bisa mililiter, menyesuaikan. Kemudian R tetapan gas ideal yaitu 0,082 liter atm per mol K. K itu suhu ya, suhu dinyatakan dapat Kelvin, itu yang T, suhu mutlaknya K. Kemudian P tekanan gas yaitu satuannya atm. 1 atm itu sama dengan 76 cm Hg. Nah, dengan rumus yang sebanyak ini ya, apakah harus dihafal? Iya, harus dihafal. Tapi ada baiknya kita mencarikan strategi bagaimana supaya kita mudah menghafalnya. Apakah itu harus dihafal ya? Sebenarnya tergantung kita, mood kita di mana, cara kita di mana. Kalau di sini, mari kita lihat sebelah kanan. Nah, pada sebelah kanan ini caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan melihat satuan. Jadi setiap rumus yang kita operasikan, angka-angkanya yang akan kita operasikan, itu rumusnya harus jelas. Kita lihat rumus yang pertama, N sama dengan G per Mr. Satuan G gram, Mr gram per mol ya. Gram habis, sisa per mol, berarti karena ada per mol maka naik ke atas satuannya mol. Oke. Kemudian kedua, N sama dengan Jp per bilangan Avogadro. Satuan Jp partikel per bilangan Avogadro, satuannya partikel per mol. Partikel habis, sisa per mol naik ke atas jadi mol. Kemudian satuan yang ketiga, N sama dengan V1 bagi V2 dikali N2 ya, mililiter per mililiter habis dikali mol ya, sisanya mol. Kemudian N sama dengan molaritas bagi volume ya, dikali volume ya, mol
per liter dikali liter, per liter dikali liter habis, sisa mol. Kemudian N sama dengan VSTP dibagi 22,4 liter per mol ya, sama dengan satuan volumenya yaitu liter, L per mol. L sama L habis, sisa per mol naik ke atas jadi mol. Kemudian N sama dengan VRTP dibagi 24 liter per mol, liter per mol. Liter dibagi liter habis, sisa per mol naik ke atas jadi mol. Kemudian mol sama dengan P kali V non STP dibagi R kali T ya. Satuannya lihat satuan P, pressure to ATM ya. ATM dikali L per L dikali ATM per mol K dikali K ya. Kita lihat di sini ATM sama ATM habis, kemudian L sama L habis, kemudian K sama K habis, sisa per mol naik ke atas jadi mol. Nah, jadi misalnya jika ada suatu contoh soal ya, bentuk soal, itu harus kita lihat satuannya bagaimana. Nah, jadi cara untuk mencarinya, cara untuk menghitungnya, dimana kita lihat yang ditanya apa, satuannya apa. Contohnya yang ditanya adalah mol, satuannya adalah mol. Jadi misalnya yang ditanyakan mol, maka operasi dari angka-angka itu harus habis satuannya hingga hanya tersisa mol. Oleh karena itu dalam perhitungan rumus, kunci keberhasilan kita dalam menghitung bukan hanya dalam menghafal rumus, tapi kita mengoperasikan sehingga satuan-satuan yang didapat merupakan satuan dari yang ditanya. Kalau kita yang ditanya misalnya MR, maka satuan yang terakhir harus gram per mol atau miligram per milimol. Seperti itu. Untuk soal yang pertama, hitunglah jumlah mol dari 10 gram NaCl. Nah, kita kaji ya, mol pakai gram, berarti hubungan antara mol dan gram itu dengan mr ya, sama dengan, berarti rumus yang akan kita pakai yaitu mol sama dengan gram per mr. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita akan menghitung nilai mr-nya. Kita hitung nilai massa molekul relatifnya. mRNaCl itu sama dengan ARNA ditambah ARCl ya. Sama dengan kita dapat 58,5 gram per mol. Nah, kemudian baru kita hitung mol sama dengan gram per mr. Sama dengan 10 gram per 58,5 gram per mol. Gram sama gram habis. Sisa per mol. Jadi naik ke atas jadi satuannya mol. Didapat hasil 0,171 mol. Ya, contoh soal yang pertama ini gampang ya, gampang sebenarnya. Oke, kita lanjut kepada contoh soal yang kedua. Kita buka contoh soal yang kedua. Jika nilai ARS sama dengan 32 gram per mol, ARO 16 gram per mol, massa 0,5 mol XSO4 yaitu 70 gram. Yang ditanya berapa ARX? Ya, yang ditanya ARX. Nah, di sini ada ketentuan ya, nilai-nilai AR-nya berapa, massanya ada, dan nilai molnya juga ada. Berarti apa yang harus kita lakukan? Di sini kita akan menghitung nilai MR, sementara kita tidak bisa menghitung nilai MR sementara ARX kita tidak tahu. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui yaitu nilai ARX. Nah, di sini angka-angka yang ada nilai molnya, ada nilai gramnya. Berarti kita pakai rumus mol sama dengan gram per mr. Ya. Kita masukkan mol sama dengan gram per mr, 0,5 mol sama dengan 72 gram per mr. Nah, di sini kan terjadi proses pembalikan rumus lah tibanya ya. Kita berputar-putar rumus ya. Jadi di sini yang harus kita lakukan yaitu kita lihat apa yang ditanya. Yang akan kita cari merupakan mr. Satuan mr yaitu gram per mol. Nah, berarti kita harus terlintas di pikiran kita satuan mr gram per mol. Berarti gram dibagi mol. Nah, seperti itu. Jadi pembalikan rumus itu tidak harus dihafal, tetapi satuannya yang harus kita ingat dan kita sesuaikan. Nah, jadi mr sama dengan gram per mol. Berarti ya 72 gram dibagi 0,5 mol. Sehingga didapat nilai mr-nya 144 gram per mol. Kita telah dapat nilai mr-nya ya. MrXSO4 itu 144 gram per mol. Kemudian akan kita cari nilai ARX ya. Nilai mr sama dengan jumlah nilai AR. Oke, 144 gram per mol itu merupakan nilai mr sama dengan ARX ditambah ARS ditambah 4 ARO.
Nah, nilai MR kita telah kita ketahui, yang akan kita cari adalah nilai ARX ya. 144 gram per mol itu sama dengan ARX ditambah 96 gram per mol. Nah, ARX sama dengan kita kurangkan lagi ya. 144 gram per mol dikurang 96 gram per mol. Sehingga kita memperoleh ARX di sini adalah 48 gram per mol. Nah, jadi bagaimana teman-teman, apakah bisa menjawabnya? Apakah telah mengerti sampai di sini? Ya, jadi pada soal nomor 2 ini kita itu terjadi sedikit nalar ya, sedikit nalar. Kita membalikan rumus. Jadi untuk membalikan rumus itu kita sebetulnya tidak harus menghafal lagi, tetapi kita lihat satuannya dan bagaimana kita menyesuaikan satuan yang tersisa itu dengan satuan yang diminta. Oke, kita lanjut kepada soal nomor 3. Soal nomor 3, berapakah jumlah partikel di dalam 3 liter gas NO pada kondisi STP? Nah, di sini akan kita bahas sedikit ya perbedaan antara STP dan RTP. Nah, kalau pada STP, standar temperatur pressure itu pada tekanan dan suhu standar ya. Suhunya 0 derajat Celcius. RTP itu room temperature pressure pada tekanan dan pada suhu ruang. Nah, contohnya pada suhu 25 derajat ya, suhu ruang. Oke, ini ditanya yang diketahui pada STP. Yang ditanya jumlah partikel. Berarti kita ingat mol sama dengan volume STP per 22,4 liter per mol. Kemudian yang ditanya jumlah partikel. Jumlah partikel yaitu kita dengan bilangan Avogadro, mol sama dengan jumlah partikel per bilangan Avogadro. Berarti kita di sini memainkan dua rumus. Oke, apa yang harus kita lakukan pertama? Tentunya yang pertama yang harus kita ketahui yaitu kita akan mencari nilai molnya. Bagaimana cara kita mencari nilai mol? Kita dapat mencari nilai mol itu dengan STP ya. Di sini kan yang diketahui kan pada kondisi STP, itu yang diketahui. Kenapa kita tidak bisa mencari mol itu dengan menggunakan rumus yang jumlah partikel per bilangan Avogadro? Karena nilai mol di sini tidak diketahui, nilai jumlah partikelnya juga tidak kita ketahui. Berarti kita bisa memainkan rumus mol sama dengan volume STP dibagi 22,4 liter per mol sama dengan 3 liter per 22,4 liter per mol. Liter sama liter habis, sisa satunya per mol kita naikkan ke atas sehingga kita dapat 0,134 mol. Oke, nilai mol telah kita cari. Kemudian yang akan kita cari merupakan jumlah partikelnya lagi ya. Kita masukkan mol sama dengan jumlah partikel per bilangan Avogadro. 0,134 mol sama dengan jumlah partikel per 6,02 dikali 10 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Nah, di sini kita mainkan rumus. Bagaimana kita cara untuk mencari jumlah partikel? Ingat jumlah partikel satuannya yaitu partikel. Sehingga di sini yang harus habis yaitu satuan mol. Ya, berarti langsung saja kita masukkan ya. Mol dikali per mol itu habis ya. Berarti operasi yang akan kita lakukan itu perkalian. 0,134 mol dikali 6,2 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. Mol per mol habis. Sehingga sisanya memang hanya satuan partikel yang tersisa. Sehingga kita dapatnya 0,807 dikali 10 pangkat 23. Nah, untuk bilangan pemangkatannya kita jadikan kalau komanya itu kita geser ke depan, berarti kita mengurangkan 1 pangkat. Dan sementara jika komanya itu kita mundurkan 1 langkah ke belakang, maka kita menambahkan jumlah pangkat. 0,807 dikali 10 pangkat 23 itu kita geser komanya ke depan menjadi 8,07 dikali 10 pangkat 22. Jadi ini 3 contoh cara menghitung nilai mol ya. Apakah teman-teman merasa bimbang ya, atau ada pertanyaan atau masih belum mengerti tentang cara membalikkan rumus atau tentang cara untuk menghafal rumus, satuan-satuannya itu harus diingat ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.